Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Alamsaramanda dengan NIM 2200763 dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer kelas B. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video soal latihan penjelasan lagi ya. Ini bagian latihan metode di Java kelas Kom 4B. Oke, seperti biasa saya kedapatan nilai NIM ganjil. Mari kita coba baca dulu soalnya. Yang pertama, buatlah metode prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa Java menampilkan bilangan dari 1 sampai dengan n, di mana n diinput dari alat masukan. N kurang dari sama dengan 1. Oke, kita buka NetBeans ya. Nah, ini tuh kasusnya sama seperti minggu kemarin yang perulangan, cuman berbeda dengan kasus yang sekarang, yaitu perbedaannya di letaknya itu di sini menggunakan metode ya. Kalau sebelumnya itu belum menggunakan metode. Nah, metodenya itu bisa menggunakan prosedur atau fungsi gitu ya. Nah, mungkin hanya terlihat perbedaannya di situ gitu kan. Ini untuk package importnya public kelasnya itu udah sama gitu kan, kayak kasus yang kemarin juga. Mungkin saya hanya menjelaskan di bagian metodenya aja di sini kan. Metode untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai N. Nah, ini tuh kita sebagai user bisa menggunakan prosedur atau fungsi gitu ya. Itu tergantung dari kitanya mau pakai yang mana gitu. Oke, di sini ada public static void print numbers integer n. For-nya ini pakai perulangan juga ya. Jadi integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i increment gitu kan. Berarti dia akan mencetak i plus berapa gitu kan. Coba kita jalankan programnya. Nah, masukkan nilai N. Syarat di sini itu N-nya itu harus lebih dari 1. Misalkan saya mau 5. Nah, bilangan dari 1 sampai 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar ya. Oke, mungkin nomor 1 ini masih terlihat gampang gitu kan, karena nggak berbeda jauh sama kasus yang sebelumnya. Oke, next ke nomor 2. Buatlah metode prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa Java yang menerima masukan tiga buah sisi, di mana jika semua sisi sama, maka tampilkan termasuk kubus. Jika adalah sisi yang tidak sama, maka tampilkan bukan kubus gitu ya. Nah, soal nomor duanya juga itu sama kayak minggu kemarin tentang perulangan. Cuma ya perbedaannya kayak tadi ya. Kalau yang dulu itu kita hanya memakai perulangan aja, nggak ada metode prosedur atau fungsi. Kalau sekarang kita menggunakan metode gitu kan sesuai yang ada di contoh kasusnya, menggunakan metode prosedur atau fungsi seperti itu. Nah, ini juga codingan ini juga nggak berbeda jauh sama yang minggu kemarin. Jadi di sini saya hanya menjelaskan di bagian ini nih metodenya nih. Nah, di sini metodenya eh, public stick boolean. Nah, di sini metodenya itu sendiri saya menggunakan boolean gitu kan. Double sisi satu, double sisi, nah dengan parameter double sisi satu, double sisi dua, dan double sisi tiga. Nah, untuk menjadi kubus itu kan semua sisinya harus sama. Maka di sini saya memakai if gitu kan. If sisi pertama sama dengan sisi kedua dan sisi kedua sama dengan sisi ketiga, maka dia akan mencetak true atau benar. Kalau salah, berarti dia akan salah. Else return false. Oke? Coba kita jalankan programnya. Masukkan panjang sisi pertama, misalkan 5, 5, 5. Nah, termasuk kubus ya, karena di sini syaratnya itu adalah jika semua sisinya sama, maka program akan mencetak termasuk kubus sesuai dengan ada di contoh kasus soalnya, seperti itu. Coba kita jalankan bagaimana jika sisinya itu tidak sama gitu ya. Misalkan 4, ininya 3, sisi ketiganya 2. Nah, jika sisinya berbeda ya, saling berbeda gini, maka program akan mencetak bukan kubus gitu ya. Jadi di program ini emang syaratnya itu ketiga sisinya harus sama gitu. Ya, ya mungkin penjelasan nomor 2 hanya seperti itu. Soalnya masih gampang gitu.
Nah, yang nomor tiga, buatlah metode, prosedur, atau fungsi algoritma dalam bahasa Java yang membaca panjang atau integer tiga buah sisi sebuah segitiga A, B, dan C. Yang dalam hal ini A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Lalu menentukan apakah ketiga sisi tersebut membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Petunjuk gunakan hukum Pitagoras. Oke, jadi di nomor ketiga ini juga sebenarnya soalnya itu sama kayak soal latihan yang kemarin, karena ini masih menggunakan em, berbeda ya. Kalau kemarin itu kita contoh kasusnya itu nggak pakai metode prosedur atau fungsi, nah sekarang memakai metode gitu ya. Nah, oke, lanjut aja kita jelaskan di bagian codingan ketiga gitu kan. Nah, di sini sama kayak kasus kemarin juga saya nggak terlalu modif banyak banget gitu kan, karena ini saya yang menambahkan metodenya aja gitu kan. Nah, oke. Sini ada metode prosedur untuk menggunakan sisi A, B, dan C dari terkecil ke terbesar. Jadi di sini saya menggunakan metode prosedur ya. Ini juga bisa kalian kalau mau pakai fungsi bisa, mau pakai prosedur juga bisa. Dengan ini saya menambahkan short size dengan nama parameternya itu integer A, integer B, dan integer C. Nah, jadi di sini saya membuat metode prosedur untuk mengurutkan nilai sisi A, B, dan C yaitu dari terkecil ke terbesar. Misal, if A lebih besar dari C, integer temp sama dengan A. A sama dengan C, C sama dengan temp. Nah, if A lebih besar dari B, integer temp sama dengan A. A-nya itu berarti sama dengan B, berarti B sama dengan temp. Nah, if B lebih besar dari C, berarti int temp sama dengan B sama dengan C sama dengan temp. Nah, seperti itu metode prosedur untuk mengurutkan sisi A, B, dan C dari terkecil ke terbesar. Nah, selanjutnya di bagian proses yang kedua ini, saya menggunakan metode prosedur lagi untuk mengecek mana sebentar, untuk mengecek ketiga jenis segitiga ini gitu kan. Nah, di sini saya menggunakan prosedur dengan nama check triangle type. Mengecek jenis segitiga apa gitu kan dengan nama parameternya A, INTA, INTB, dan INTC. Nah, if A plus B kurang dari sama dengan C, maka dia akan mencetak tidak membentuk segitiga. Jadi A plus B-nya itu kurang dari sama dengan C, bakal dia nggak membentuk segitiga. Nah, LCIP-nya, ini tuh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dia bakal membentuk segitiga siku-siku. Ini saya menggunakan petunjuk hukum Pitagoras ya, rumus Pitagoras. LCM-nya juga A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat, dia bakal masuk ke segitiga tumpul dan juga ada hasil perhitungannya. Dan else-nya dia bakal muncul segitiga lancip. Jadi kalau misalkan bukan ketiga ini dia bakal mencetak segitiga lancip dengan hasil perhitungan seperti itu. Mari kita jalankan programnya. Masukkan panjang sisi A, misalkan 3, 4, 5. Nah, ini tuh termasuk segitiga siku-siku ya. Karena hasil perhitungannya itu adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu berapa? 9. 4 kuadrat itu 16. 9 tambah 16, 12. Ini sesuai dengan rumus yang ada di Pitagoras. Membentuk segitiga siku-siku. Oke? Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.